Masih bersama Suara Serak, tempatnya novel audio. Kita lanjutkan lagi cerita Pagoda Pancer 42. Kali ini dengan judul Serahkan Sisanya Padaku. Pedang diam Hansha, pedang air Namong Miao, kipas pedang tuling besi Shen Yuan Liao. Murid dari 3 ruang pedang utama semuanya dikalahkan pada saat ini. Saat Shen Yuan Liao jatuh, wajah Xiao Xiong berubah warna menjadi pucat pasi. Dia melihat posisi Xiao Nunu dengan tatapan ngeri. Hoa! Detik berikutnya, bayangan muncul, dan Xiao Xiong merasakan angin dingin bertiup di wajahnya, dan sesosok muda tiba-tiba muncul di depannya. Giliranmu, kata Xiao Nunu dingin. Kiang. Begitu dia selesai berbicara, sebuah pedang melayang ke atas. Xiao Xiong tiba-tiba merasakan sakit di bahu kirinya, dan seluruh lengannya langsung terangkat. Ah! Xiao Xiong menjerit kesakitan, menutupi bahunya dengan satu tangan, dan terhuyung mundur. Anggota keluarga Xiao yang lain bahkan lebih ketakutan. Xiao Xiong bersandar di dinding. Dia berkeringat banyak dan menatap Xiao Nunu dengan mata dingin. Tidak, aku tidak menyangka akan jatuh ke tanganmu. Pada saat ini, usus Xiao Xiong dipenuhi dengan penyesalan. Dia memiliki peluang yang cukup bagus untuk menyingkirkan Xiao Nunu. Jika aku tahu, aku seharusnya tidak menahanmu sejak awal. Tidak ada yang mengira bahwa suatu hari Xiao Nunu akan berbalik. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia berada di langkah terakhir untuk mendominasi kota Siyue, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia dan hancur total di tangan putra keluarga yang ditinggalkan ini. Xiao Nunu menghampiri Xiao Xiong, pisau ajaib di telapak tangannya masih berlumuran darah. Xiao Feifan, di mana dia? Xiao Feifan, ayah Xiao Nunu. Ketika dia mendengar pertanyaan Xiao Nunu, senyuman garang muncul di wajah Xiao Xiong. Hei, sepertinya kamu sudah menemukannya. Sebelum dia selesai berbicara, Xiao Nunu mengangkat pisau ajaibnya lagi. Hiss! Lengan Xiao Xiong yang lain terangkat. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh badannya, dan fitur wajah Xiao Xiong berubah. Kiang! Pisau ajaib di tangan Xiao Nunu menempel di tenggorokan lawan. Jika kamu ingin cepat mati, jawab pertanyaanku. Ia memelototi Xiao Nunu seperti binatang buas. Kamu meremehkanku, Xiao Xiong, bisakah trik kecil ini membuatku takut? Di belakang mereka, Gongsun Kyongye, Gongsun King dan putrinya juga berdiri dengan bantuan orang lain. Wajah Xiao Xiong muram, dan pembuluh darah di dahinya menonjol. Buni aku. Jika aku mati, kamu tidak akan pernah tahu di mana ayahmu Xiao Feifan berada. Hahaha. Mata Xiao Nunu menjadi dingin, dan dia mengangkat kakinya dan mengeluarkan cahaya kemasan. Sinar cahaya ini melesat ke depan. Ada ledukan tum, dan dinding di belakang Xiao Xiong segera ditembus. Batu beterbangan dan debu beterbangan, dan salah satu kaki Xiao Xiong terbang bersamanya. Ah! Xiao Xiong seluruh badannya hancur. Gemetar, dan seluruh wajahnya merapat. Selamat bersenang-senang. Jika kamu punya nyali, buni aku. Bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan pernah ingin tahu keberadaan Xiao Feifan. Xiao Xiong tidak melepaskannya. Dia menatap Xiao Nunu seperti hantu jahat. Metode anak muda hanya sebatas ini. Kamu telah menyebutku kepala keluarga selama lebih dari 10 tahun. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menaklukkanku? Wajah Xiao Xiong penuh dengan penghinaan, dan nadanya penuh dengan provokasi. Dia bersandar ke dinding, menggunakan satu-satunya kakinya untuk menopang tanah. Sudah kubilang, aku, Xiao Xiong, tidak akan kalah. Aku masih memiliki Yue. Ketika Xiao Yue disebutkan, raut muka Xiao Xiong menjadi semakin bangga. Dia tidak hanya akan menjadi murid Aula Pedang, tapi dia juga akan diterima sebagai murid langsung Master Klan bulan depan. Saat dia menjadi badan suci, tidak ada di antara kalian yang bisa kabur. Tak satu pun dari kalian akan bisa kabur. Bisa kabur, hahaha. Saat Xiao Xiong mengejek Xiao Nunu, dia juga mengancam Gongsun Kyongye, Gongsun King, Ying Jinhuan dan yang lainnya. Raut muka Gongsun Kyongye dan Gongsun King berubah. Saya harus mengatakan bahwa rasa penindasan yang dibawa oleh Xiao Yue memang cukup besar. Semua orang hanya berpikir bahwa Xiao Yue akan menjadi murid klan pedang, tetapi mereka tidak menyangka bahwa bahkan master dari klan pedang Tiangang akan menerimanya sebagai murid. Murid pribadi Master Klan. Memikirkannya saja sudah membuat Anda merinding.
Jika sesuatu terjadi pada keluarga Xiao, itu bukan hanya masalah Xiao Yue, tetapi juga prestise seluruh keluarga klan pedang. Raut muka wajah Gongsun Kyongye dan yang lainnya persis seperti yang diharapkan Xiao Xiong. Hahaha, kalian tidak dapat kabur, tidak ada dari kalian yang dapat kabur, kalian semua akan mati. Bulan depan. Saat ini, Xiao Nunu berkata, Nona Xiao Yue akan menghadapi peristiwa sebesar itu. Ini saat yang sangat membahagiakan, aku khawatir tentang hadiah apa yang harus kuberikan padanya, jadi aku akan memberikan kepalamu saja padanya. Begitu kata-kata ini keluar, kulit kepala Xiao Xiong menjadi mati rasa. Kamu. Sebelum Xiao Xiong bisa berkata apa-apa, Xiao Nunu memutar pisau ajaib di tangannya. Kiang. Raungan pedang yang keras mengguncang gendang telinga semua orang. Cahaya pedang yang luar biasa menebas tenggorokan Xiao Xiong dan terbelah bersama dengan dinding di belakangnya. Semua orang yang hadir merasa ngeri. Baik itu anggota keluarga Xiao yang tersisa, Gongsun Kyongye, Gongsun King dan lainnya, mereka merasa darah mereka telah berhenti mengalir. Xiao Nunu benar-benar membunuh Xiao Xiong. Hanya, rapi, Anda bahkan tidak dapat melihat sedikit pun keraguan di pihaknya. Ying Jinhuan memandang punggung Xiao Nunu sambil berpikir. Dari percakapan tadi, dia mendengar bahwa Xiao Nunu sedang mencari ayahnya, Xiao Feifan. Mungkin di mata orang lain, mereka tidak mengerti mengapa Xiao Nunu ingin membunuh Xiao Xiong. Tapi Ying Jinhuan tahu bahwa Xiao Nunu sudah menemukan jawabannya, dan Xiao Xiong tidak akan memberitahunya petunjuk apapun tentang Xiao Fan apapun yang terjadi. Oleh karena itu, tidak perlu menyelamatkan nyawa Xiao Xiong. Jika penundaan terus berlanjut, yang menunggu hanyalah provokasi dan ejekan Xiao Xiong. Kepala Xiao Xiong berguling-guling di tanah, matanya membelalak, seolah dia tidak percaya metode Xiao Nunu begitu kejam. Xiao Nunu menatap kepala di tanah dengan dingin, aku akan mengirimkan kepalamu ke Xiao Yue. Ini juga akan memungkinkanmu, ayah dan anak perempuan, untuk bertemu satu sama lain untuk terakhir kalinya. Xiao Xiong meninggal. Anggota keluarga Xiao yang tersisa gemetar. Xiao Nunu memandang Gongsun Kyongye. Presiden Gongsun, apakah Anda masih memiliki kekuatan untuk membersihkan medan perang? Raut muka Gongsun Kyongye berubah terlebih dahulu, kemudian dia mengepalkan tinjunya dan matanya menjadi dingin dan penuh tekad. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, serahkan sisanya padaku. Lalu, Xiao Nunu berjalan keluar di tengah pertempuran berdarah. Ying Jinhuan tidak ikut serta dalam pembunuhan berikutnya, dan mengikuti Xiao Nunu ke jalan utama kota Siyue. Karena perang ini, kota Siyue terbakar, dan semuanya hancur. Penduduk asli kota meninggalkan kota lebih awal untuk berlindung, atau bersembunyi di rumah mereka dan menutup pintu. Kembali, kata Ying Jinhuan lembut. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sedikit, masih ada yang harus kulakukan. Kalau begitu aku akan tinggal. Beberapa hari. Xiao Nunu tidak menolak. Dia berkata, kota Siyue sangat besar. Jika dia dipenjara oleh Xiao Xiong, aku bisa menemukannya. Tapi aku sedikit khawatir. Xiao Nunu berhenti dan berkata dengan suara yang dalam 4 tahun terakhir, alasan apa yang dimiliki Xiao Xiong? Untuk mempertahankannya, alasan apa yang dimiliki Xiao Xiong? Untuk mempertahankannya, kata Xiao Nunu. Kata dia di sini mengacu pada Xiao Feifan. Ying Jinhuan sedikit terkejut, dan dia memandang Xiao Nunu dengan tatapan yang agak rumit. Xiao Feifan meninggalkan keluarga Xiao 4 tahun lalu dan tidak terdengar kabarnya lagi sejak itu. Tidak lama setelah Xiao Feifan menghilang, keluarga Xiao menyerang Xiao Nunu, mengambil darah Tianhuang dari badan Xiao Nunu, dan membuat kesepakatan dengan klan pedang Tiangang. Jelas sekali, Xiao Xiong tidak ingin Xiao Feifan mencegah hal ini terjadi. Jadi cara terbaik adalah tidak melakukan apapun dan tidak pernah berhenti, untuk menyelesaikan masalah Xiao Feifan sepenuhnya. Karena tidak ada gunanya menyimpannya. Ying Jinhuan juga memahami saat ini bahwa salah satu alasan mengapa Xiao Nunu begitu bertekad untuk membunuh Xiao Xiong adalah karena Xiao Nunu pada dasarnya memiliki jawabannya di dalam hatinya. Xiao Nunu menatap mata Ying Jinhuan dan tetap diam. Mata kedua orang itu bertemu, yang satu sedalam kolam yang dalam, yang lainnya melankolis dan indah. Ying Jinhuan bertanya, apakah Anda memiliki hubungan yang baik antara ayah dan anak? Tanpa diduga, Xiao Nunu menggelengkan kepalanya. Tidak juga.
Hati Ying Jinhuan bergerak sedikit. Xiao Nunu menjawab, dalam 10 tahun terakhir, dia menatapku seolah-olah sedang melihat orang asing. Kata orang asing membuat hatinya kembali tegang. Apakah menurutmu aku berbohong padamu? Xiao Nunu bertanya. Ying Jinhuan tidak berkata apa-apa. Xiao Nunu berkata, jika itu aku tidak akan mempercayainya. Sebelum dia berumur 10 tahun, hanya ada ketidakpedulian di matanya. Setelah dia berumur 10 tahun, sikapnya perlahan mulai berubah. Kata Xiao Nunu. Tiba-tiba aku tertawa kecil. Dia tersenyum sedikit datar. Kemudian, Xiao Nunu melihat ke langit dan menghela nafas lega. Tapi bagaimanapun juga, Xiao Feifan adalah ayahku. Aku akan menemukannya. Tidak peduli. Hidup atau mati. Hidup. Xiao Nunu tertawa. Dia tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Kekacauan di kota Siyue berlangsung selama 2 atau 3 hari. Identitas pembantaian dan pembantaian itu dipertukarkan. Di bawah panggilan Gongsun Kyongye, dia bersatu dengan sisa anggota dari 3 keluarga besar lainnya dan melancarkan serangan balik terhadap keluarga Xiao. Seluruh kota Siyue juga telah ditutup sepenuhnya. Tidak ada orang dari luar yang bisa masuk. Orang-orang di dalam tidak bisa keluar. Alasannya adalah untuk mencegah berita runtuhnya keluarga menyebar. Setelah perang, masih banyak hal yang harus dilakukan di kota Siyue. Sebelum itu, berita harus dicegah sebanyak mungkin untuk sampai ke klan Pedang Tiangang. Malam, kamar dagang Wanjin. Di teras terbuka di lantai paling atas. Xiao Nunu melihat ke bawah ke jalan-jalan utama kota Siyue. Kemakmuran sebelumnya telah memudar, dan pemandangan kota saat ini menjadi sunyi. Jika dia bukan salah satu peserta dalam masalah ini, Xiao Nunu tidak akan percaya bahwa kota ini adalah tempat dia dibesarkan. Ying Jinhuan kembali ke klan Piao Miao pagi ini. Bersama mereka ada Lou Qing, Lan Meng dan lainnya. Beberapa orang dari Istana Nirvana tiba pada malam hari setelah pertempuran di Menara Pengamat Bulan. Situasi di kota Siyue telah tenang, jadi Xiao Nunu meminta semua orang untuk kembali dulu. Pada saat ini, ada langkah kaki di belakang Xiao Nunu. Dia berbalik dan melihat Gongsun King berjalan mendekat dengan sepoci teh panas dan 2 piring makanan ringan. Apa yang kamu pikirkan? Gongsun King memandang Xiao Nunu dan tersenyum ringan. Xiao Nunu berkata, biarkan saja orang lain yang melakukan pekerjaan menyajikan teh dan air. Gongsun King mengangkat alisnya dengan ringan, kamu menyelamatkan seluruh keluarga Gongsun, apalagi menyajikan teh dan air. Seperti sapi. Ma juga bersedia. Itu tidak perlu. Xiao Nunu melangkah maju, kamu membantuku, aku harus membalas budi. Apakah itu hanya bantuan? Xiao Nunu tidak tahu harus menjawab apa. Gongsun King terkekeh, oke, aku menggodamu, duduk dan minum teh. Ada terlalu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini, dan aku belum duduk dan mengobrol dengan baik denganmu. Duduk berhadapan satu sama lain. Apa rencanamu selanjutnya? Xiao Nunu bertanya. Dalam pertempuran ini, meskipun keluarga Gongsun bangkit kembali dari keputusasaan, tidak ada tempat bagi mereka di kota Siyue. Klan Pedang Tiangang tidak akan pernah menyerah. Xiao Yue tidak akan melepaskan keluarga Gongsun. Gongsun King menghela nafas pelan, ayahku dan aku telah berdiskusi bahwa kami akan memindahkan properti keluarga ke Kerajaan Salju, dekat Beichuan. Apakah sejauh itu? Ya, tidak ada cara lain, untuk bertahan hidup. Gongsun King tersenyum tak berdaya. Dinasti alam salju berada di tepi luar tanah air timur, dan bahkan hampir meninggalkan tanah air timur. Setelah pergi kali ini, akan sulit bagi keluarga Gongsun untuk kembali ke kota Siyue. Meski aku merasa tidak berdaya, setidaknya aku menyelamatkan nyawa semua orang di klan. Di dunia yang kejam ini, Anda harus melakukan yang terbaik untuk tetap hidup. Menghadapi klan Pedang Tiangang raksasa, keluarga Gongsun tidak punya pilihan. Kapan kamu berangkat? Xiao Nunu bertanya. Properti keluarga akan ditransfer secara bertahap, dan saya akan menjadi kelompok terakhir yang pergi, hampir 3 hari kemudian. Kata Gongsun King. Dia menatap Xiao Nunu, dengan sedikit kelembutan muncul di matanya. Dia membantu Xiao Nunu kabur dari kota Siyue dan merekomendasikan dia ke klan Piao Miao. Tanpa diduga, kurang dari setahun kemudian, Xiao Nunu menyelamatkan nasib seluruh keluarga Gongsun. Sayang sekali. Aku tidak bisa tinggal bersamamu untuk sementara waktu, kata Gongsun King diam-diam di dalam hatinya.
Baiklah, jika aku punya kesempatan, aku akan pergi ke dinasti alam salju untuk menemuimu di masa depan. Mata Gong Sun King berbinar, benarkah? Saya ingat apa yang Anda katakan, jangan berbohong kepada saya. Xiao Nunu mengangguk, oke. Lalu, Xiao Nunu bertanya, apakah Anda memiliki petunjuk tentang apa yang saya minta Anda bantu denganku? Senyuman di wajah Gong Sun King memudar, dan dia sedikit mengernyit, bingung. Jawabannya adalah, tidak, kami telah mencari di setiap area yang berhubungan dengan keluarga Xiao, tapi kami masih belum menemukan ayahmu, Xiao Feifan. Saya pikir dia tidak ada di kota Siyue. Mengenai Gong Sun King, Nunu siap secara mental untuk jawabannya. Mungkin dia benar-benar dikirim untuk misi saat itu. Gong Sun King menghibur. Tapi nyatanya, dia bahkan tidak mempercayai ini. Dengan metode kejam Xiao Xiong, bagaimana dia bisa melepaskan Xiao Feifan? Kecuali Xiao Feifan berada di camp yang sama dengan mereka. Mungkin, jawab Xiao Nunu dengan tenang. Setelah itu, keduanya mengobrol hampir 1 jam. Meskipun pada dasarnya Gong Sun King yang bertanya dan Xiao Nunu menjawab, dia tidak peduli. Karena dalam beberapa hari, dia akan pergi dari sini selamanya, dan dia tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Setelah Gong Sun King pergi, Xiao Nunu berdiri sendirian dan melihat kehancuran kota. Suasana hati Xiao Nunu sedang tidak baik. Dengan kata lain, suasana hatinya relatif buruk beberapa hari terakhir ini. Sekarang hanya ada satu Xiao Yuwei yang tersisa di antara para eksekutif puncak keluarga Xiao. Akankah pihak lain menjadi orang terakhir yang mengetahui petunjuk tentang hidup dan mati Xiao Feifan? Hah! Menarik napas dalam-dalam, Xiao Nunu duduk di platform yang tinggi. Tidak peduli bagaimana suasana hatinya, Xiao Nunu tidak akan pernah meninggalkan apapun. Artinya, latihan. Dia menutup matanya, mengeluarkan 2 batu spiritual dan meletakkannya di telapak tangannya. Sambil merasakan energi spiritual langit dan bumi, dia memasukkan kekuatan spiritual ke dalam badannya dan menyerap kekuatan batu spiritual. Dalam waktu kurang dari saat itu, energi spiritual yang terkandung dalam 2 batu spiritual terserap. Setelah kondisinya penuh, Xiao Nunu berpikir dan mengeluarkan sesuatu. Ini adalah batu permata merah. Permata merah jatuh di telapak tangan Xiao Nunu, seperti mata yang aneh, memancarkan cahaya yang aneh. Jika Anda terus menatap permata itu, riak seperti riak akan muncul di depan mata Anda. Benda ini adalah mata penjaga jalan. Juga disebut mata setan hantu. Ini diperoleh Xiao Nunu dalam perjalanannya ke Night Hell Valley beberapa bulan lalu. Pada saat itu, setelah Xiao Nunu, Zhao Tai dari divisi patroli langit dinasti Beiqi, dan Qian memasuki jalan hutan ilusi, mereka menghadapi rintangan dari hantu iblis yang kuat penjaga jalan. Setelah membunuh penjaga jalan, mata penjaga jalan juga jatuh. Pada awalnya, roh menara mengatakan bahwa mata penjaga jalan mengandung energi spiritual yang kuat. Jika dimurnikan, Xiao Nunu akan bisa mendapatkan kemampuan untuk melihat menembus ilusi dan menciptakan ilusi. Meski tidak semua ilusi bisa dilihat, sebagian besar bisa dilihat. Pada saat itu, Xiao Nunu belum mengolah badan emas primordial dan tidak dapat memurnikannya. Sekarang dia telah berevolusi menjadi badan suci dan tingkat kultivasinya juga meningkat secara signifikan, dia dapat mencobanya. Bas! Xiao Nunu menggerakkan telapak tangannya sedikit, dan mata penjaga tergantung di depannya. Kemudian, telapak tangan Xiao Nunu saling berhadapan, dan daya tarik yang kuat menyelimutinya. Wow! Mata penjaga mengeluarkan suara mendengung yang keras, dan kemudian seperti ada semacam segel yang retak, dan ribuan benang muncul. Gumpalan cahaya merah melonjak keluar dari dalam. Detik berikutnya, lampu merah itu dengan cepat menembus alis Xiao Nunu. Segera setelah itu, ilusi muncul, dan lingkungan di sekitar Xiao Nunu dengan cepat menjadi terdistorsi. Bahkan langit runtuh, bumi runtuh, dan bahkan menara kota di bawahnya dengan cepat retak. Orang lain mungkin bingung dengan ilusi di depannya, tetapi badan Taiko Gold Xiao Nunu tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki kemauan spiritual yang jauh melebihi orang biasa. Xiao Nunu mengabaikan semua yang terjadi di sekitarnya. Dia berkonsentrasi untuk menyerap kekuatan mata penjaga. Kota Siyue. 3 hari berlalu dalam sekejap. Meski pertikaian antara 5 keluarga besar sudah lama mereda, kota Siyue masih sepi dan sunyi. Kota Siyue masih dalam keadaan blokade total.
Sambil mencegah penyebaran berita internal, orang-orang dari keluarga Gongsun juga pergi secara berkelompok satu demi satu. Dini hari, masih gelap. Nona, waktunya berangkat. Di gerbang kamar dagang Wanjin, kelompok terakhir keluarga Gongsun bersiap untuk mundur. Sebelumnya, keluarga Gongsun diam-diam mengungsi dengan cara ini. Gongsun King bertanggung jawab atas tim terakhir. Apakah semuanya sudah diatur di kota? Gongsun King bertanya pada pelayan parubaya. Pihak lain menjawab, kami telah meninggalkan cukup makanan untuk orang-orang di kota, yang dapat bertahan setidaknya sebulan. 5 keluarga besar bertempur, dan beberapa orang pergi keluar kota untuk menghindari bencana, sementara yang lain bersembunyi di kota. Agar memiliki cukup waktu untuk mundur, kota Siyue akan ditutup dari luar setelah tim terakhir keluarga Gongsun pergi. Dengan cara ini, orang-orang di luar dan orang-orang di dalam masih tidak dapat saling menghubungi. Ketika orang-orang di kedua belah pihak menyadari ada yang tidak beres, keluarga Gongsun sudah lama menghilang. Gongsun Xing berdiri di bawah gedung utama kamar dagang Wanjin, dan dia melihat ke atas. Sebenarnya, dia sangat ingin mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Nunu. Namun akhir-akhir ini, pihak lain telah berlatih. Gongsun Xing ingin membangunkannya beberapa kali, tapi menyerah karena dia tahu Xiao Nunu adalah orang yang sangat sibuk. Dia tidak sibuk berlatih sepanjang waktu. Kamar dagang Wanjin, kota Siyue. Gumam Gongsun King. Nenek moyang keluarga Gongsun telah bekerja keras sepanjang hidupnya dan akhirnya ingin tinggal di sini. Hati Gongsun King penuh dengan kesedihan, dan pada saat dia benar-benar ingin pergi, hatinya penuh dengan keengganan. Nona, ini hampir fajar. Desak pramugara. Gongsun King menarik napas dalam-dalam dan naik kereta. Langit timur berangsur-angsur memancarkan warna-warna cemerlang. Xiao Nunu duduk di platform tinggi di lantai atas kamar dagang Wanjin selama 3 hari. Dari luar, Xiao Nunu tampak hanya sedang bermeditasi. Tapi dari sudut pandang Xiao Nunu, dia berada dalam jurang tak berujung saat ini. Di depan Xiao Nunu, ada mata penjaga yang ditangguhkan. Setelah 3 hari penyerapan dan pemurnian, mata penjaga ini menjadi hanya seukuran kacang. Aliran energi spiritual merah yang stabil menembus ke dalam alis Xiao Nunu, dan kemudian degaris menyebar seperti cabang. Retak. Ketika sisa kekuatan terakhir di mata penjaga diserap oleh Xiao Nunu, dia tiba-tiba membuka matanya. Bas! Garis merah seperti cabang berkumpul di alis Xiao Nunu. Ilusi yang menyelimuti Xiao Nunu mulai terkoyak, kegelapan tak berujung surut seperti air pasang, dan lingkungan sekitarnya dengan cepat kembali normal. Sua! Cahaya putih menyala, Xiao Nunu mengangkat ilusi itu, dan apa yang terjadi yang terlihat adalah kejernihan pagi hari kota bulan. Dan di antara alis Xiao Nunu, tanda merah muncul. Tanda ini terpelintir, seperti 2 riak air dangkal. Ini persis seperti kondisi mata penjaga yang halus. Dengan pemikiran di benak Xiao Nunu, tanda merah itu dengan cepat menghilang, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Hah! Xiao Nunu menghela nafas dalam-dalam. Saya tidak menyangka bahwa energi spiritual yang terkandung dalam mata penjaga begitu kuat, dan itu juga memungkinkan saya menerobos ke alam feodal tingkat kedua. Ikuti Xiao Nunu untuk mengaktifkan kekuatan spiritual di badannya. Bas! Aliran udara bergetar, dan 2 roda roh emas yang kuat tiba-tiba muncul di luar badan Xiao Nunu. Kedua roda roh tersebut saling terkait satu sama lain dan berputar ke atas dan ke bawah, seperti cincin suci pelindung badan. Meski baru menembus level pertama, Xiao Nunu tetap terkejut. Bagaimanapun, kekuatan utama mata penjaga adalah melihat menembus ilusi dan menciptakan ilusi. Segera, kedua roda spiritual emas berkumpul menuju pusat, dan segera berkumpul di dalam badan Xiao Nunu. Setelah melakukan ini, Xiao Nunu berdiri dan meregangkan ototnya. Kamar dagang Wanjin sangat sepi hari ini. Xiao Nunu berbalik dan melihat ke teras terbuka di belakangnya. Dia segera melihat sebuah surat ditempel di atas meja. Xiao Nunu melangkah maju dan membuka surat itu. Itu yang ditinggalkan Gongsun Xing. Saya pergi. Saya orang sibuk yang hanya peduli pada kultivasi. Saya bukan orang yang suka pergi tanpa pamit. Surat ini adalah perpisahan saya kepada Anda. Terima kasih telah menyelamatkan keluarga Gongsun, dan terima kasih kamu telah menyelamatkanku. Bunganya akan mekar kembali. Orang-orang punya hari untuk bertemu lagi. Kali perpisahan ini adalah untuk mempersiapkan reuni berikutnya kesempatan.
Xiao Nunu melihat konten di atas dan sedikit tersenyum. Senyum. Dia melihat ke arah luar kota. Saat ini, Gong Sun King telah meninggalkan kota Siyue. Selamat tinggal, Gong Sun King. Keesokan harinya, Xiao Nunu kembali ke klan Piao Miao. Xiao Nunu, yang baru saja kembali, mendengar klan itu membicarakan sesuatu. Hal ini terkait dengan Istana Nirwana. Bulan depan adalah waktu menyembah gunung dan merebut pedang di Aula Nirvana yang ke-8. Kekalahan secara langsung menghancurkan kejayaan seluruh Istana Nirwana, dan pedang pemakaman langit belum kembali. Dikatakan bahwa 7 jenius Istana Nirwana belum dikuburkan. Ya, bukan hanya ke-7 orang jenius itu, tapi tuling-tuling Ying Wuya juga masih berada di lembah pedang terlarang, dan mereka juga belum dikuburkan. Aku ingin tahu siapa yang akan dikirim Istana Nirvana ke klan pedang Tiangang tahun ini untuk memuja gunung itu dan merebut pedangnya. Kamu tidak perlu memikirkannya. Itu pasti murid sejati yang baru, Xiao Nunu. Peti Mah Tei ke-8. Hal-hal yang dibicarakan oleh orang-orang klan adalah hal-hal yang paling tidak ingin disebutkan oleh Istana Nirvana. Pada saat yang sama, itu juga merupakan hal yang paling tidak ingin Anda hadapi. 9 tahun yang lalu, Ying Wuya, pendekar pedang nomor 1 dari klan Piao Miao, dan Feng Jinxiu, pendekar pedang terkuat dari klan pedang Tiangang, melakukan duel pedang. Klan pedang Tiangang menggunakan 10 urat mineral langka sebagai alat tawar-menawar, sedangkan klan Piao Miao menggunakan pedang pemakaman langit sebagai taruhan. Dalam pertempuran itulah Ying Wuya kalah total. Pertempuran itulah yang meninggalkan pedang pemakaman langit di klan pedang Tiangang. Setelah pertempuran itulah klan pedang Tiangang membawa 7 tahun penginjakan dan penghinaan ke Istana Nirvana. Klan pedang mengizinkan klan Pian Miao mengirim muridnya untuk meminta pedang setiap 2 tahun sekali, tapi setiap tahun itu gagal. Selama 7 tahun berturut-turut, 7 murid paling berbakat dari Istana Nirvana semuanya dihancurkan oleh tuan muda dari klan pedang, Feng Hanyu, yang pembuluh darahnya patah, dan tiannya hancur, dan tuling punggungnya terpotong terinjak-injak. Bulan depan, ini akan menjadi ke-8 kalinya menyembah gunung dan merebut pedang. Ini juga merupakan tahun ke-9 sejak Ying Wuya dikalahkan. Kapanpun ini terjadi, itu akan menarik perhatian seluruh klan. Akumulasi kegagalan, akumulasi rasa malu, dan penginjakan martabat menyebabkan orang-orang di 4 aula klan lainnya tidak memiliki harapan sama sekali di Aula Nirwana. Bahkan ucapan menyembah gunung dan merebut pedang sudah menjadi lelucon di mata orang lain. 3 Istana Piao Miao. Tetua ketiga berdiri di pintu aula, memandangi langit yang gelap, sambil berpikir. Ke-8 kalinya menyembah gunung dan merebut pedang di Aula Nirwana, tidak banyak waktu tersisa. Tetua ketiga mengepalkan tongkat di tangannya, lalu berbalik dan melihat ke aula utama. Aku juga harus membuat keputusan akhir. Kabar bahwa Balai Nirwana akan mengantarkan pemujaan gunung dan perebutan pedang untuk ke-8 kalinya telah menimbulkan banyak perbincangan di klan Piao Miao. Sejak Master Istana Ying Wuya dikalahkan oleh Feng Jinxiu, pemimpin klan pedang Tiangang, Istana Nirvana gagal memenangkan pedang selama 7 tahun berturut-turut. 7 jenius terbaik semuanya dikalahkan di tangan tuan muda klan pedang. Sekarang, ini yang ke-8 kalinya. Meski sudah tahun ke-8, intensitas kejadian ini belum berkurang. Namun, Aula Nirwana tahun ini sedikit tidak biasa. Aula Nirwana. Suasana sunyi seperti awan gelap di langit yang tidak mau bubar untuk waktu yang lama. Lou King berdiri sendirian di pintu aula utama. Ada 7 peti Mah Tei ditempatkan di aula utama. Ke-7 peti Mah Tei ini membawa terlalu banyak penyesalan dan terlalu banyak keengganan. Namun di saat yang sama mereka juga membawa kemauan kuat dari Istana Nirwana. Dalam sekejap mata, ini sudah tahun ke-9. Lou King berdiri di luar aula, matanya penuh emosi. 9 tahun yang lalu, saya memasuki klan tersebut kurang dari setahun yang lalu. Itu adalah periode puncak Istana Nirvana, dan itu juga merupakan usia ketika semua kakak dan adik berada di puncaknya. Dalam 9 tahun ini, terlalu banyak hal yang telah terjadi. Itu akan terjadi sampai bulan depan. Hanya tinggal beberapa hari lagi untuk menyembah gunung dan rebut pedang. Lou King ingin memberitahu semua saudara dan saudari. Kami masih di dalam Aula Nirwana, dan kami tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Lou King menghela napas panjang lega, merasa seperti sebuah beban telah terangkat darimu. Namun, tepat pada saat ini,
tiba-tiba terdengar suara berisik di alun-alun di luar. Lou Qing mengalihkan pandangannya dan segera berjalan keluar. Sekarang, alun-alun Istana Nirwana. Wakil Ketua Aula Yuanlong, Mo Huayuan, Wakil Ketua Aula Taihua, Lin Ruyin, dan beberapa tetua dari klan semuanya datang ke sini. Di depan mereka ada Lan Meng, Chang Qing, Guan Xiang dan lainnya yang terlihat gugup. Kenapa? Kenapa? Mata Lan Meng memerah. Dia mengertakkan gigi dan menatap banyak pejabat senior di depannya. Mengapa kita harus bubar? Nirvana Hall lagi. Guan Xiang juga mengepalkan tangannya. Baru setengah tahun berlalu sejak terakhir kali klan tersebut ingin membubarkan Nirvana Hall, dan sekarang muncul lagi. Alasan apa yang kamu buat kali ini? Lan Meng memelototi orang-orang di depannya. Terakhir kali, kami mengatakan bahwa Balai Nirwana kami tidak memberikan kontribusi selama 3 tahun berturut-turut. Kemudian, saudara-saudara kami bekerja keras untuk menebus poin kontribusi di sarang iblis Gua Nether. Alasan apa yang akan Anda temukan untuk menargetkan kami? Aku sudah muak denganmu, keluarlah. Kamu tidak diterima di Istana Nirwana. Hati langsung menerobos pertahanan. Dalam beberapa hari terakhir, semua orang di Nirvana Hall berada di bawah tekanan psikologis yang besar. Sekarang klan tersebut telah memberikan tekanan yang lebih besar. Hal ini hampir menyebabkan Lan Meng pingsan. Menghadapi omelan Lan Meng, Mo Huayuan mengerutkan kening. Hah, siapa kamu? Apakah kamu berani meneriaki kami? Lin Ruyin mengangkat tangannya untuk menghentikan Mo Huayuan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berkata, membubarkan Aula Nirvana adalah untuk kebaikanmu sendiri. Tidak perlu. Lan Meng merasa seperti dia akan geblek. Kalian harus segera pergi, aku tidak ingin melihat kalian. Lan Meng. Saat ini, Lou Qing ada di sini. Ketika dia melihat Lou Qing, Lan Meng tidak bisa menghentikan air matanya mengalir. Biarkan aku memberitahu mereka. Lou Qing sangat tenang, seolah-olah dia telah melewati segalanya. Dia menghampiri banyak pejabat senior klan. Saya minta maaf kepada Anda atas kekasaran Lan Meng sekarang. Tidak masalah. Lin Ruyin menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, Anda harus mengetahui niat baik klan tersebut dan membubarkan Istana Nirvana, bukan untuk menghancurkan Anda, tapi untuk melindungimu. Lou Qing tidak berbicara. Lin Ruyin terus menasihati, dengan kekuatan Istana Nirwana, ia tidak dapat bersaing dengan klan Pedang Tiangang. Anda lebih tahu dari siapapun betapa sulitnya mendapatkan kembali pedang pemakaman langit. Istana Nirwana telah melakukan terlalu banyak pengorbanan dalam hal ini. Apakah kamu tidak ingin melihat peti Mahtei lain di aula utama bulan depan? Meskipun kata-kata Lin Ruyin ringan, kata-katanya mengandung sisi yang menyayat hati. Badan halus Lan Meng tidak bisa menahan gemetar. Dia ingin membantah, tapi dia tidak bisa membantah. Tinggal beberapa hari lagi sampai bulan depan. Siapa yang bisa kamu kirimkan kali ini untuk menyembah gunung dan merebut pedang? Apakah itu kamu? Apakah itu dia? Atau pendatang baru Xiao Nunu yang baru saja dipromosikan menjadi murid sejati? Apakah kamu benar-benar berpikir Xiao Nunu bisakah Nunuzan mengalahkan Phoenix dalam pedang? Feng Hanyu, jangan sakiti adik juniormu. Kata-kata Lin Ruyin langsung menyentuh hati semua orang. Dengan air mata berlinang, Lan Meng memandang orang-orang di sekitarnya. Ternyata hanya mereka yang tersisa di Aula Nirvana. Kata-kata Lin Ruyin sangat memilukan. Ini juga cukup realistis. Terutama kalimat terakhir, jangan sakiti adik kecilmu, berhasil menembus pertahanan psikologis semua orang. Klan tidak ingin melihat lebih banyak korban yang tidak perlu di Istana Nirwana. Ini adalah niat awal kami. Setelah Istana Nirwana dibubarkan, tugas mengambil pedang pemakaman langit akan diambil alih oleh seluruh klan Piao Miao. Ketika saatnya tiba, ketika kita benar-benar mendapatkan kembali pedang pemakaman langit, Istana Nirvana kita akan dimulai kembali, dan ketika saatnya tiba, Anda masih dapat kembali ke sini. Pada titik ini, semua orang akhirnya mengerti apa maksud klan itu. Pertama-tama bubarkan Aula Nirvana, lalu biarkan klan tersebut mengambil alih tugas merebut pedang, dan akhirnya memulai kembali Aula Nirvana. Ini adalah perlindungan klan bagi mereka. Kebaikan Anda, kami mengerti. Lou Qing berkata, pedang pemakaman langit telah hilang dari Istana Nirvana, dan harus diambil kembali oleh orang-orang dari Istana Nirvana. Mo Huayuan, Wakil Ketua Istana Yuanlong,
mencibir, apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Kamu telah dipermalukan oleh klan Pedang Tiangang selama 8 tahun penuh. Apakah kamu ingin mempermalukan klan Piao Miao selama sisa hidupnya? Dalam hidupmu. Kemudian, Mo Huayuan melambaikan tangannya, kamu tidak dapat membantuku hari ini. Nirvana Hall harus dibubarkan, atau harus dibubarkan. Wow, kesabaran Mo Huayuan habis, dan tekanan yang kuat meletus dari badannya. Dan pada saat ini, energi pedang petir ungu yang tajam mengalir dari belakang Aula Nirvana. Hah! Mata Mo Huayuan menjadi dingin, dan dia menghadapi cahaya pedang dengan satu telapak tangan. Kekuatan telapak tangan dan energi pedang bertabrakan, dan lingkaran energi dahsyat meleduk di alun-alun. Lou King, Lan Meng dan yang lainnya semuanya terguncang kembali. Mo Huayuan berteriak, Ying Jinhuan, beraninya kamu menyerangku. Wow! Udara dan debu berwarna kabut melonjak dari balik alun-alun, garis setipis batu giok, seindah sosok yang anggun ke arahnya dengan pedang di belakang punggungnya. Ying Jinhuan mengabaikan Mo Huayuan dan melihat ke belakang para eksekutif senior. Tetua ketiga. Semua orang terkejut. Bahkan tetua ketiga ada di sini. Segera, Lin Ruyin, Mo Huayuan dan pejabat senior lainnya mundur ke kedua sisi. Di belakang mereka, sosok tua memegang tongkat kerajaan muncul di depan semua orang. Ying Jin memandang tetua ketiga dengan gembira, lalu membuka bibir merahnya dan berkata, tolong berikan istana Nirvana. Tahun lalu, puncak, Wu Ming, sosok yang lemah dan mungil buru-buru datang ke sini. Xiao Nunu, tidak bagus. Orang yang datang tak lain adalah Yanying. Dia terengah-engah dan berkeringat banyak. Hoa! Saat berikutnya, bayangan muncul di udara, dan sesosok badan muncul di depannya. Yanying tertangkap basah dan langsung menabrak Xiao Nunu. Bang! Yanying terjatuh, dan Xiao Nunu dengan cepat meraih pergelangan tangannya. Sah keit. Yanying menyentuh kepalanya dan hampir menitikkan air mata. Apa yang kamu kenakan di badanmu? Kenapa kamu terlihat seperti batu? Ada apa? Apa kamu begitu panik? Stabil. Oh, ya. Klan tersebut membubarkan Aula Nirvana lagi. Banyak orang datang kali ini, dan beberapa Master Aula ada di sini. Kata Yanying. Apa? Apakah Anda akan membubarkan Nirvana Hall lagi? Xiao Nunu mengerutkan kening, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berjalan keluar, tunggu aku di sini, aku akan pergi dulu. Setelah itu, Xiao Nunu hendak memanggil Tousan Mile Wings dan pergi ke istana Nirvana. Tapi ketika dia sampai di alun-alun, bang! Sebuah kekuatan agung jatuh dari langit dan langsung mengenai Xiao Nunu. Xiao Nunu bergerak dan melangkah keluar. Kemudian, kekuatan besar menghantam, dan kekuatan mengerikan menembus permukaan, menyebabkan gelombang kejut yang hebat. Murid Xiao Nunu menyusut, aura ini adalah badan suci. Dalam aliran udara yang kacau di seluruh langit, dua sosok menghalangi jalan Xiao Nunu. Itu dia. Kakak muda Xiao, jangan biarkan istana Nirvana mempermalukan klan itu lagi. Di puncak tanpa nama, aura badan suci tiba-tiba muncul, dan kata-kata tajam datang dari aliran udara yang kacau. Jangan biarkan istana Nirvana mempermalukan klan itu lagi. Wow, aliran udara yang bergejolak mengalir ke arah kami seperti gelombang, dan dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, melangkah ke puncak tanpa nama. Pria itu tinggi, dan jubahnya yang longgar tidak bisa menyembunyikan badannya yang kuat. Wanita muda itu relatif mungil, dengan pakaian cantik dan aksesoris cantik. Di bahunya, ada makhluk roh kecil. Makhluk roh itu benar-benar hitam, seperti kombinasi kucing dan rubah bahu kiri wanita itu, sepasang pupil biru menatap Xiao Nunu di depannya. Perjamuan kudus. Mata Xiao Nunu tertuju pada pemuda itu. Fluktuasi energi spiritual yang kuat yang ditunjukkan olehnya pastilah badan suci. Selain itu, tingkat kultivasi lawan setidaknya telah mencapai alam markis tingkat kelima. Sedangkan untuk wanita muda di sebelahnya, auranya juga cukup aneh. Perkenalkan dirimu, Zuo Lai, murid sejati dari klan Piao Miao. Sudut mulut wanita itu melengkung seperti bulan sabit, dan dia terkekeh, Jiang Yao, murid sejati. Ini rekan tempurku, Kuromi. Wow, kucing rubah hibrida, itu binatang hitam kecil itu biarkan keluar teriakan pelan. Kedua murid sejati itu memblokir jalan. Merasakan aura kuat di badan mereka, Yanying di belakang mereka buru-buru bersembunyi jauh.
Dia menyusut di balik pilar batu di sisi alun-alun dan berkata kepada Xiao Nunu, "Xiao Nunu, hati-hati, wanita itu adalah seorang ilusionis, dan kucing itu juga binatang ilusi." Jiang Yao terkekeh, "Adik perempuan, kamu memiliki penglihatan yang sangat bagus sehingga kamu dapat melihat bahwa aku adalah seorang ilusionis. Kamu sangat luar biasa. Terima kasih atas pujiannya." Yanying menjawab dengan sopan dan kemudian mundur dengan gugup. Di alun-alun, turbulensi melonjak. Zuolai memandang Xiao Nunu dan berkata dengan tenang, "Tetua ketiga meminta kami untuk membujukmu." "Apa yang harus dibujuk?" Xiao Nunu bertanya. "Tepatnya, aku membujuk Balai Nirwana untuk membatalkan pemujaan gunung dan perebutan pedang bulan depan." Zuolai mencibir, "Apakah kamu pikir kamu bisa melewati levelku? Menurutku aku bukan tandingan Feng Hanyu, Phoenix dalam pedang. Dan jika kamu bahkan tidak bisa melewati levelku, maka bahkan lebih mustahil bagimu untuk memenangkan Feng Hanyu." Jiang Yao juga berkata, "Bagaimana dengan Istana Nirvana? Sangat mudah untuk memiliki orang yang berbakat. Jika dia mengirimkannya ke Feng Hanyu untuk memamerkan kekuatannya sebagai pedang pengorbanan, itu akan sangat berdosa. Jika Anda tidak menghentikan tindakan Anda di Aula Nirvana, saya khawatir tidak akan ada cukup ruang untuk peti Mahtei di Aula Utama." Menanggapi ejekan verbal kedua orang itu, tidak ada sedikit pun kemarahan di wajah Xiao Nunu. Dia bertanya dengan cuek, "Siapa yang lebih dulu?" Zuolai menyipitkan matanya. Xiao Nunu mengambil satu langkah ke depan dan mengangkat satu tangan, atau "Kalian berdua, bersatulah." Jari-jarinya tiba-tiba mengepal. Dengan ledukan bang, badan Xiao Nunu meleduk dengan energi, dan sejumlah besar kerikil seperti segerombolan ngengat yang terkejut. Sungguh spektakuler. Provokasinya jelas. Berdua bersama. Apakah kamu cukup kuat?" Zuolai menjawab. Xiao Nunu berkata, "Tetua ketiga mengirim kalian berdua ke sini. Apakah kamu tidak takut satu orang saja tidak cukup?" Nada yang keras sekali, semangat juang Zuolai tiba-tiba bangkit, dan kekuatan yang suci badan tiba-tiba meleduk. Gelombang hitam cahaya kemasan memenuhi seluruh badan, datang. Bang! Zuolai menginjak tanah dengan keras, dan sebuah lubang yang dalam meleduk di tanah. "Apakah kamu berani menerima pukulan dariku?" Xiao Nunu berpikir dalam benaknya, dan kekuatan badan Taiko Jin mengalir ke seluruh badannya. Tinju ke tinju, kekuatan melawan kekuatan, kedua kekuatan bertabrakan, menyebabkan ledukan ke segala arah. Kedua tinju emas itu berbenturan dengan sengit, dan sebuah celah yang dalam terbuka di tanah di bawah kaki mereka. Ada sedikit keterkejutan di wajah Zuolai. "Kamu sebenarnya adalah seorang kultivator badan." Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Zuolai. Karena saat Xiao Nunu mengalahkan Liang Xingchen sebelumnya, senjata yang digunakannya adalah pisau hitam. Zuolai yang juga mengambil jurusan kekuatan fisik, kini mengobarkan semangat juang yang lebih ganas. Dia bisa melihat bahwa Xiao Nunu saat ini hanya berada di alam markis tingkat kedua. Dan dia telah mencapai level kelima. Dengan jarak antara 3 level, kekuatan Zuolai tidak boleh dihalangi oleh Xiao Nunu. Langkah selanjutnya akan datang. Zuolai berteriak keras. Dia menggunakan kekuatannya untuk terbang di udara, dan kemudian memukul Xiao Nunu dengan kaki yang berat. Kekuatan tendangan Zuolai cukup ganas, seolah mengandung kekuatan penghancur yang mampu menghancurkan gunung dan menghancurkan lautan. Xiao Nunu menggunakan Misty Shadow Step dan menghilang seketika. Zuolai menghantam tanah dengan tendangannya, dan tirai cahaya keemasan tiba-tiba muncul dalam garis lurus di depannya. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan jurang sepanjang hampir 100 meter terbuka di alun-alun besar. Yanying, yang bersembunyi di luar pengadilan, mengubah wajahnya. Dia menutup mulutnya dan merasa khawatir. Namun sedetik berikutnya, Xiao Nunu muncul di belakang Zuolai. Zuolai menyipitkan matanya dan tiba-tiba berbalik. Kemudian, Xiao Nunu mengangkat kakinya dan menendang Zuolai ke samping. Yang terakhir terkejut tapi tidak bingung, menyilangkan tangan di depannya untuk membentuk penghalang. Tapi kekuatan Xiao Nunu sekali lagi melebihi ekspektasi Zuolai. Bang! Kaki Xiao Nunu terbanting, dan gelombang cahaya vertikal meleduk di antara keduanya, dan Zuolai langsung terbang keluar. Zuolai menghantam pilar batu dengan keras, dan pilar batu setinggi puluhan meter itu roboh di tempat. Zuolai
Kulit Jiang Yao di sisi lain sedikit berubah. Dia mengerutkan kening dan segera menyatukan tangannya untuk memberikan ilusi. Huan air dan langit adalah satu warna. Tiba-tiba, kekuatan sihir yang kuat keluar dari badan Jiang Yao. Binatang hantu Heijian yang tergeletak di bahunya mengeluarkan raungan yang tajam, dan pupil birunya bersinar dengan cahaya yang aneh. Tiba-tiba, lapangan Wumingfeng yang besar berubah menjadi lautan air yang luas. Hancur. Xiao Nunu tiba-tiba merasakan badannya tenggelam, dan tanah yang semula keras berubah menjadi perairan tanpa dasar. Yanying di sisi lain juga ketakutan dan memeluk pilar batu di depannya. Dia memejamkan mata, itu palsu, itu palsu. Ini semua ilusi. Aku tidak ingin melihat. Tepat ketika Xiao Nunu hendak tenggelam ke dasar air. Badannya bersinar dengan cahaya 5 warna. 5 elemen teratai air teknik air. Kemudian, kekuatan unik mengangkat Xiao Nunu dari air. Setelah itu, Xiao Nunu mendapatkan kembali keseimbangannya. Melihat Xiao Nunu yang langsung beradaptasi, wajah Jiang Yao menunjukkan sedikit keterkejutan, dan dia segera berkata, ada beberapa saat. Pada saat yang sama, di sisi lain, air memercik ke langit dan gelombang meleduk. Zuo Lai juga berdiri di atas air. Dia memancarkan gelombang yang lebih dahsyat dan eksplosif dari sebelumnya. Jangan bergerak, ini adalah pertarungan antara aku dan dia. Jelas sekali Zuo Lai sedang marah. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu melihat apa, kekuatan badan suci itu. Dalam sekejap, seluruh badan Zuo Lai bersinar dengan cahaya keemasan, dan kemudian dia bergegas menuju Xiao Nunu seperti binatang buas. Badan suci. Xiao Nunu sedikit mengangkat sudut mulutnya dan mencibir, sayangnya, aku juga. Bersambung.